Suara PPNS bersama saya Ani Intan Farica di podcast kali ini dalam serangkaian Disnatalis PPNS ke-34. Kali ini saya bersama dengan ibu yang sangat cantik yaitu Ibu Hamidah dari Ikatan Keluarga Alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kita sapa dulu. Selamat siang Ibu Hamidah. Selamat siang Mbak Ani. Bagaimana untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah Ibu Hamidah. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama yaitu Ibu Hamidah menceritakan sedikit pengalaman sebelum masuk ke PPNS itu bagaimana perjalanan Ibu Hamidah menjadi mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Masuk PPNS ya. Sebelum masuk PPNS kan ada beberapa pilihan ya. Kebetulan background saya SMA, dari SMA. Pilihan pertama adalah masuk ke kedokteran, jurusan kedokteran. Terus kemudian PPNS ini adalah second choice ya. Iya. Masuk PPNS dan jurusan yang saya ambil waktu itu adalah teknik bangunan kapal, prodinya desain konstruksi. Nah, masuk ke PPNS itu melalui jalur PMDK. Jadi melalui jalur rapot. Iya, seperti itu. Oke. Berdasarkan cerita Ibu Hamidah ya, pasti teman-teman pasti wah aku dulu juga second choice, triple choice ataupun ke 100 choice masuk PPNS ya. Tapi jangan berkecil hati dulu, kita akan mengetahui seluk-beluk dari Ibu Hamidah di PPNS sampai sekarang beliau menjadi Direktur Utama ataupun owner dari galangan kapal fiber PT Duta Samudra Shipyard gitu. Untuk masuk ke PPNS ini dulu jalur PMDK, lalu cerita di dalam kehidupan sehari-hari Ibu menjadi mahasiswa Politeknik Perkapalan saat kuliah offline dahulu bagaimana Ibu? Alhamdulillah ya banyak sekali ya, bukan suatu hal yang mudah bagi seorang kaum hawa masuk di lingkungan teknik, apalagi tekniknya perkapalan. Jangankan kita disuruh praktek ya, praktek di situ kan banyak praktek las, kemudian praktek mikir, kemudian praktek gerinda, bikin ulir dan lain sebagainya. Kita yang kaum hawa ini kan apalagi backgroundnya SMA kan melihat seperti itu rasanya seperti hal yang baru. Dan bukan mungkin waktu itu pertama kali masuk kan bukan suatu hal yang mudah ya. Jangankan kita disuruh pegang gerinda, kita pakai baju praktek aja, pakai sepatu yang kayak gitu aja udah sangat berat sekali buat kaum hawa ya. Apalagi tapi tidak ada yang tidak mungkin ketika kita selalu konsisten dengan dengan tujuan kita sekolah masuk di PPNS ini. Nah, ibarat kata memang di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya pada zaman saya dulu itu kaum hawanya masih sedikit, nggak seperti sekarang mungkin ya. Jadi ya untuk sosialisasi dengan lingkungan kampus pun juga tidak mudah. Tetapi membuat kita sering bergaul dengan kaum adam itu membuat kita nggak baper gitu kan ya. Membuat kita yang lebih bisa yang easy going. Mereka yang mungkin nalarnya cenderung untuk berpikir logika daripada yang kita yang kaum hawa. Ada plus minusnya juga, tapi tidak membuat saya patah semangat untuk sekolah di PPNS, namun itu menjadi tantangan untuk saya. Bisa nggak ya saya bisa bersosialisasi dengan mereka, kita nggak usah ngomong jauh-jauh tentang perkuliahan dulu gitu, gimana kita bisa ngerasa nyaman untuk bisa masuk di PPNS. Itu sih target saya waktu pertama kali masuk di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Iya Bu, berbicara tentang nyaman nih teman-teman, apa motivasi pertama Ibu untuk mendapatkan rasa nyaman untuk stay tetap mengikuti perkuliahan di Politeknik Perkapalan ini, terutama di jurusan Ibu Desain Construction? Memang saya jurusannya di Desain Construction ya. Tidak ada bayangan saya sebenarnya masuk Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Karena yang sudah saya sampaikan tadi itu adalah second choice. Yang pertama adalah di UNED ya, kedokteran. Tapi takdirlah ya yang menentukan saya bisa sampai di PPNS. Nyamannya itu mungkin setelah semester 3 ke belakang. Karena selama masuk di semester 1 sampai semester 3 saya belum menemukan titik kenyamanan. Belum menemukan sebuah titik kenyamanan, belum bisa easy going belajar di PPNS karena serasa shock bagi saya, apalagi background saya SMA masuk di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang kegiatannya banyak praktikumnya, kemudian padat kurikulum. Mungkin kalau di sekolah lain, di perguruan tinggi lain
sistem SKS ya, sistem kebut semalamnya mungkin pada saat ujian aja. Tapi di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya sistem SKS itu hampir setiap hari, ya kan? Mungkin mahasiswa adik-adik semuanya juga merasakan hal yang sama seperti saya. Nah, justru kita digembleng oleh PPNS dengan praktikum yang banyak, kemudian SKS yang banyak juga, kita dipres dengan pokoknya target. Dulu saya masih diploma 3 ya, belum ada D4. Itu harus selesai dalam 114 SKS, harus selesai 3 tahun. Itu mau nggak mau harus selesai. Nah, justru itu kita merasakan manfaatnya setelah lulus dari PPNS itu, di pressing dengan seperti itu kita menghadapi dunia industri yang jauh lebih pressingannya, itu kita sudah nggak kaget. Itu manfaatnya itu di situ. Dan anak PPNS lulusan D3 waktu itu, kenapa saya merasakan jumlah praktikum yang banyak, hikmahnya apa? Ketika kita kerja di lapangan ya, di galangan kapal, itu anak diploma 3 yang prakteknya banyak, tidak hanya memberikan justifikasi secara teori, mereka bisa memberikan solution, tapi juga bisa memberikan action. Jadi tidak hanya sekedar solution, tapi mereka untuk yang rata-rata bahkan pengalaman untuk perusahaan saya saat ini, kenapa saya lebih cenderung memilih anak yang dari Politeknik, karena dia di lapangan cenderung bisa memberikan solution and action. Jadi tidak hanya memberikan justifikasi teknik semata, tapi mereka bisa meng-create sesuatu, gimana ada permasalahan mereka bisa menyelesaikan, ada solusinya. Seperti itu Mbak Ani. Wah, teman-teman pasti yang mendengar langsung, wah, dari semester 1 sampai semester 3 Ibu Hamidah belum menemukan rasa nyaman. Mungkin dari teman-teman yang semester 1 maba 2021 maupun 2020 yang kemarin masuk di range semester 1 sampai semester 3 itu mulai bisa mencari titik nyaman teman-teman, bisa di prodi ini walaupun di second choice, triple choice ataupun sampai ratusan choice masuk ke sini, bisa langsung menemukan ya, supaya teman-teman juga bisa improve diri untuk lebih menyesuaikan di tujuan program studi teman-teman, seperti itu. Dan dari cerita Ibu Hamidah juga masuk ke PPNS itu sangat banyak banget untuk manfaatnya teman-teman, terutama di dunia industri tadi ya Ibu. Betul sekali. Yang dikatakan, kita lebih digembleng untuk ke banyak praktikum, bukan ke hanya teori saja, melainkan banyak action dan solusi yang memang harus dilakukan saat itu juga. Inovasi apa, solusi apa yang saat permasalahan maupun ada ujian yang dikasihkan kepada kita saat di dunia industri itu kita sudah dapat. Pertama di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, beruntung banget kan teman-teman kalau udah kuliah di sini. Pertanyaan ke selanjutnya Ibu, boleh. Capaian-capaian atau prestasi yang Ibu ukir dalam PPNS ataupun dari organisasi UKM yang Ibu ikuti, mungkin bisa diceritakan untuk memotivasi teman-teman ikut yang UKM ataupun organisasi yang belum ikut. Oh iya, boleh. Kalau saya boleh usul ya, sebagai mahasiswa jangan menjadi mahasiswa yang hanya studi oriented ya. Karena pendidikan emosional kita itu nggak dapet di bangku kuliah. Kita bisa nyari itu melalui organisasi seperti leadership, terus kemudian ya kita berorganisasi melalui, kalau zaman saya dulu, lembaga mahasiswa jurusan. Karena kalau misalkan hanya just studi oriented, kita berbeda di dunia industri itu pasti saya menilainya berbeda. Oh, anak ini bisa pernah ikut organisasi, anak ini tidak, kelihatan secara secara attitude-nya juga kelihatan mana anak-anak yang pernah mengikuti organisasi, mana yang tidak sama sekali. Nah, saya flashback lagi tadi yang semester 1 sampai semester 3 itu saya melakukan istikharah ya. Istikharah waktu itu karena masa depan kita itu kan kita yang pegang ya, kita yang tentukan sendiri. Dan selama istikharah itu saya punya prinsip bahwa untuk memotivasi diri kita supaya bisa konsisten dalam kuliahnya, kita melihat orang tua kita yang sudah bersusah payah menyekolahkan kita bisa sampai kuliah itu bukan suatu hal yang mudah, apalagi saya dulu adalah ibu saya adalah seorang single factor. Itu yang membuat motivasi saya. Kemudian saya punya moto fabi ayalai robbikumatu kadziban, bahwa kita itu harus lebih banyak bersyukur ya, insya Allah. Dan saya yakin kepada Allah bahwasannya skenario Allah akan lebih indah daripada skenario kita. Seperti itu. Jadi istikharah saya jalankan terus, dan pada akhirnya
kenapa saya mantapkan hati saya untuk terus lanjut sekolah di PPNS, karena jawaban dari istikharah saya adalah mimpi saya akan naik di sebuah kapal, ya, naik di atas kapal. Mimpinya saya itu, dan akhirnya saya mantapkan dalam hati saya akan konsisten, saya akan terus semangat belajar di PPNS sampai saya bisa wisuda dan saya bisa menunjukkan kepada ibu saya yang sudah bersusah payah menyekolahkan saya, ini loh saya sudah lulus di PPNS gitu, seperti itu. Dan itu merupakan motivasi saya waktu itu. Pada waktu itu memang saya sempat down kuliah di PPNS, melihat dengan kurikulum yang sangat padat, dengan lingkungan yang banyak kaum adamnya. Nah itu bagi saya dulu mungkin tidak banyak bergaul, waktu SMA tidak bergaul dengan banyak kaum adam, sehingga bagi saya merupakan sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi seiring berjalannya waktu, selama istikharah saya sudah nemu jawabannya, dan alhamdulillah skenario itu terjawab. Sekarang saya bisa naik kapal buatan saya sendiri. Masya Allah, teman-teman, bisa didengar ya teman-teman. Bu Hamidah bertekad dari mulai mahasiswa untuk bisa naik kapal, dan alhamdulillah sekarang bisa menciptakan kapalnya sendiri sekaligus menakodai atau menaiki kapalnya sendiri, teman-teman. Dan Bu Hamidah juga tadi sudah menjawab aktif di organisasi LMJ, mungkin sekarang sebutannya himpunan mahasiswa ya teman-teman. Jadi Bu Hamidah juga tadi juga bercerita di BEM juga pernah ya Ibu ya? Pernah. Di BEM, di LMJ, mungkin teman-teman juga bisa yang belum ikut organisasi ataupun UKM bisa langsung ikut seperti LMD, bisa BEM, UKM dan lain-lain sebagainya. Pokoknya dari kita itu berlatih untuk soft skill itu bisa mengikuti organisasi-organisasi di PPNS, sangat banyak kok teman-teman. Iya Ibu. Ke pertanyaan selanjutnya mungkin capaian-capaiannya Ibu untuk menuju ke OJT atau on the job training setelah semester 1 sampai 3 sampai 5 itu cerita-cerita menjelang OJT ataupun waktu OJT bisa diceritakan, diulas sedikit Ibu. Iya, sangat bisa sekali pengalaman saya waktu setelah dari semester 3 tadi ya, motivasi sudah mantap, keyakinan sudah kuat, terus akhirnya saya berlanjut, ya Allah ini memang mungkin sudah jalan saya, terus saya harus konsisten di sini, mau tidak mau saya harus meninggalkan apa yang sudah-sudah, walaupun saya harus menghempas semua cita-cita mengenai masalah yang menjadi dokter dan lain sebagainya. Segala perjuangan saya waktu SMA dulu pengen cita-cita masuk dokter, ternyata kita harus berusaha untuk mengikhlaskan semuanya. Nah, saya mulai dari semester 3 itu tidak pernah saya dalam arti tidak pernah masuk kuliah, maksudnya selalu absensi terus. Kalau waktu semester 1 sampai semester 3 kadang saya ini mata kuliah apa ya gitu, kadang-kadang suka yang aduh kok nggak ini ya gitu, kadang-kadang suka udahlah istilahnya saya nggak masuk. Saya nggak masuknya bukan ke hal yang negatif, bukan, tapi saya larinya ke bengkel kayu ya, ke bengkel kayu. Di situ ada pengerjaan kapal kayu waktu itu. Nah, saya tidak ikut mata kuliah beberapa lah ya, prodi lain. Terus habis itu saya ke sana belajar mengenai kapal gitu. Waktu itu yang dibangun adalah kapal kayu, dan waktu itu prosesnya adalah masih proses laminasi kayu ya, menggunakan wood laminate itu. Nah, jadi saya belajar di situ. Mereka pada lihat, loh kamu anak semester berapa, kok sepertinya bukan the team saktim ya gitu. Tapi pada akhirnya mereka bisa welcome sama saya di kelas muka gitu. Saya tuh nggak seneng kuliah ini gitu, tapi iya saya tuh pengen yang di sini. Loh kamu nggak kuliah? Enggak, saya tuh pengen belajar gimana sih di kapal itu. Nah, kebetulan memang justru saya dengan teman sekelas itu kurang akrab, tapi dengan kakak-kakak kelas saya memang lebih akrab ya, karena saya sering belusuan. Mereka praktek apa, ya udah saya nimbrung, lihat, mengamati, oh kapal itu begini. Nah, waktu itu kan masalah kalau OJT itu kan ditentukan dari PPNS ya. Kebetulan saya diterimanya OJT itu di PT PAL, waktu itu di PPC, Planning Production Control. Di situ saya magang selama 6 bulan. OJT selama 6 bulan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau saat ini justru peluangnya untuk mahasiswa itu lebih banyak ya, karena diberikan kebebasan menentukan sesuai passionnya, dari program pendidikan, skenario pendidikan, simulasi pendidikan yang sudah diolah, sehingga sekarang bagaimana cara
merubah metode dari pembelajaran ke apa istilahnya dari teaching ke learning ya kan. Yang mereka apalagi adik-adik mahasiswa sekarang kan kaumnya milenial ya, nggak seperti kita yang dulu, mungkin sedikit perbedaan aja dalam pembelajaran. Dan PPNS yang sekarang itu lebih perkembangannya lebih banyak, tidak seperti yang dulu. Justru sebagai mahasiswa itu harusnya bisa memanfaatkan semaksimal mungkin ya, karena kesempatan kesuksesan itu bukan sebuah kebetulan. Semuanya butuh sebuah perjuangan, semuanya pasti butuh sebuah konsistensi. OJT juga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan memang kebetulan waktu itu saya di PT PAL. Saya di PT PAL di divisi kapal perang. Waktu itu hanya mungkin kalau di program kuliah itu nggak nyambung, maksudnya dalam arti waktu itu kita kan desain lines plan, harusnya kan saya di program di ini ya, mungkin yang dirancang bangunnya. Nah pada waktu itu saya mengukur perhitungan jendela, terus perhitungan upah kerja juga saya pernah ngitung, upah kerja untuk harian lepas di PT PAL. Iya, dan alhamdulillah saya perlu sampaikan kepada adik-adik semuanya, dalam arti kuliah di PPNS itu banyak sekali kemudahan ya. Tidak hanya sekarang ini, tapi dari dulu itu saya diberikan kemudahan. Itulah skenario Allah yang sangat indah. Saya baru bisa merasakan itu tahapan keindahan itu. Ya Allah, iya sekarang baru ngeh. Ya Allah, dulu loh saya kuliah tuh nggak pernah bayar, nggak pernah bayar. Beasiswa dulu di PPNS itu ada TPSDP, ada Astra, terus macem lah ya gitu, banyak sekali. Bahkan pada saat tugas akhir pun saya mendapatkan beasiswa. Nah, sampai selesai. Ibarat kata saya bayar sekolah di PPNS itu cuma semester 1 doang. Yang lainnya beasiswa, asalkan pada waktu itu kalau kita mau dapat beasiswa prestasi PPA itu IPK tidak boleh kurang dari 3,2. Jadi harus lebih 3,2. Dan alhamdulillah IPK saya selalu lebih dari 3,2. Waktu itu, iya, untuk membantu meringankan beban orang tua. Iya, betul. Iya. Wah, dengar dari cerita Ibu Hamidah ya teman-teman, dari semester 3 ke semester 5 OJT di PT PAL, udah diberitahu juga dengan Ibu Hamidah, beliau memasuki ruang di PT PAL itu di tadi planning production control. Iya, di PPC. Iya, jadi nggak terlalu signifikan kita maunya di DC nanti harus linear kita menghitung konstruksi, melainkan kita juga nanti bakalan belajar baru lagi ilmu tentang PPC, perhitungan dan lain sebagainya yang sebagai penunjang yang ada di PT PAL tersebut gitu teman-teman. Juga sangat memotivasi ya teman-teman, jadi dibangkitkan lagi rasa motivasinya, belajarnya dari semester 1 sampai menjelang OJT itu besok bakal terpakai gitu teman-teman. Kita belum tahu waktu terpakainya itu di detik atau menit mana aja, cuman kita harus selalu sepenuh hati untuk belajar di PPNS ini. Oke Ibu, pertanyaan ke selanjutnya. Boleh. Setelah OJT, setelah mau masuki on the job training di magang di PT PAL, setelah itu pasti Ibu bermasa ke TA atau tugas akhir. Mungkin bisa diceritakan Ibu, TA waktu itu Ibu berkelompok, lalu TA-nya seperti apa dengan teman-teman, bisa diceritakan secara sedikit saja Ibu. Boleh. Tugas akhir kan saya tadi udah sampaikan ya, saya mendapatkan beasiswa tugas akhir. Waktu itu penelitian, tugas akhir memang dilaksanakan waktu itu berkelompok, memang pada waktu tahun 2006 ya, 2006 itu tugas akhirnya saya. Kenapa dilakukan berkelompok? Karena di situ ada praktek, jadi kita nggak bisa sendiri, jadi ada perhitungan. Kalau nggak salah, kalau masih ingat judulnya tinjauan teknis dan ekonomis pada lambung kapal fiberglass dengan metode stick and glue. Masih hafal. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kenapa saya bilang ya alhamdulillah, takdir semua dari Allah, qadarullah, saya linear dengan jurusan gitu. Dan balik lagi tadi, skenario Allah itu lebih indah. Kenapa kok saya dulu waktu TA melakukan penelitian juga kapal fiber gitu loh. Ternyata juntrungnya next adalah
kita selalu menggeluti di dunia fiberglass. Ya, sedikit cerita mengenai masalah TA kurang lebihnya seperti itu Mbak Ani. Jadi bisa jadi referensi ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa lihat di link-link masing-masing prodi untuk tahu judul-judul TA tugas akhir dari kalau dari himpunan DC bisa lihat di linknya, dan himpunan-himpunan yang lain pasti punya database untuk link-link judul-judul TA yang bisa teman-teman preferensikan mulai dari semester 1 mungkin ya. Seperti halnya dengan yang dikatakan oleh Bu Linda tadi, sampai hafal ya Ibu ya, masih hafal sih. Membekas sekali ya Ibu TA. Iya, saya punya kata-kata yang bagus seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen Vokasi ya, tak kenal maka tak sayang. Nah makanya itu kan kalau tak kenal maka tak sayang, kan kalau zaman sekarang milenial suka yang halu-halu ya. Nah ibarat kata belajar tanpa gairah seperti menikah tanpa cinta. Jadi itu yang disampaikan Dirjen Vokasi Bapak Wikan Sakarinto, kemudian juga Bapak Nadine Makarin, dia menyampaikan juga ya. Jadi sampai dengan detik ini pun kita wajib belajar gitu, belajar dan terus belajar. Makanya masih muda, harusnya kalau sudah masuk di perguruan tinggi tentunya passion itu dari diri kita sudah sadar gitu, sudah tahu. Oh iya ya, ternyata passion aku di sini. Walaupun kita misalkan jurusannya tidak sesuai dengan nama passionnya kita, tetapi ya jangan pernah putus asa. Segalanya itu apa sih yang tidak mungkin, ya kan? Tidak mungkin bagi kita, tapi kan bagi Allah itu mungkin sekali gitu. Itu suatu hal yang mudah gitu, dan tidak menutup kemungkinan istilahnya kalau kita memang benar-benar menggeluti sesuai passionnya, insya Allah dan konsisten, insya Allah apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Masya Allah sekali ya teman-teman ya. Jadi ada pesan juga dari Pak Wikan tadi, kita harus tetap juga belajar, belajar walaupun belum bertemu passion kita di setiap prodi, tapi kita terus gali dan kita terus berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu teman-teman. Sekilas tadi sudah menjelaskan perihal TA ya Ibu. Akan selinear lagi untuk pertanyaan selanjutnya tentang perjalanan karir Ibu ini. Dari setelah lulus sampai di titik ini Ibu. Oke, saya lulus tahun 2006. Waktu itu sebelum wisuda saya sudah keterima kerja di PT Krida Kreasi Tirta Sarana. Iseng-iseng saya lihat di mading BAK, di situ ada loker, saya coba melamar pekerjaan. Di situ posisinya marketing support, galangan kapal fiber, tuh kan juntrungnya juga jatuhnya di fiber gitu. Tapi di situ saya ada rasa takut ketika saya keterima pekerjaan, sedangkan ilmu saya yang saya dapat di PPNS kan untuk materi fiber sangat minim sekali. Nah, otomatis saya harus belajar otodidak ya mengenai kapal fiber. Apalagi posisi saya di situ marketing support plus engineering. Jadi menghitung inclining, kemudian menghitung kekuatan konstruksi kapal fiber. Jadi seperti itu. Itu langkah awal saya. Ketika wisuda saya balik ke Surabaya, kemudian saya wisuda, saya masih melanjutkan di PT Krida sebagai marketing support. Habis itu setelah wisuda saya bereksperience, saya melamar kerjaan lagi di mana, di Yasa Ayu Abadi ya, perusahaan galangan kapal fiber juga, namun dia sudah expand di aluminium waktu itu selama 3 tahun. Saya di Jakarta, terus kemudian saya menikah tahun 2009 karena kiblat saya di Surabaya, sehingga saya kembali ke Surabaya seperti kita waktu ngisi BBM, mulai dari nol ya, mulai dari nol. Jadi waktu itu jabatan saya di Jakarta sudah asisten manajer ya, sebagai asisten manajer, dan jabatan terakhir sudah menjadi asisten direktur di PT Yasa Ayu Abadi. Terus kemudian saya kembali ke Surabaya, itu kan mulai dari nol lagi. Saya menjabat sebagai asisten manajer produksi di galangan kapal fiber juga di PT Samudra Indoraya Perkasa. Nah, tapi ada saatnya di situ ketika saya merasa sudah lelah jadi karyawan. Ya, saya merasa secara jam kerja, secara hati, secara
pikiran dan ini saya sudah nggak mantap lagi, maksudnya saya sudah sangat merasa lelah jadi karyawan. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur, ya. Perjalanan karir saya seperti itu, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini saya niatkan, mantapkan hati, tekad saya, motivasi saya, semuanya di tahun 2014 saya memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu sepanjang perjalanan karir saya, Mbak, selama mulai dari lulus tahun 2006 sampai dengan 2014, dan 2014 sampai dengan saat ini saya menjadi pengusaha galangan kapal fiber. Perusahaan saya Duta Samudra Shipyard dan Samudra Sinar Abadi Shipyard. Bisa ini ya teman-teman, bisa dijadikan panutan ini Ibu Hamidah. 8 tahun dari mulai lulus 2006 sampai 2014, Bu Hamidah ini menjalani karirnya berawal dari karyawan sampai menjadi marketing, sampai menjadi direktur utama untuk saat ini. Itu memang benar-benar perjalanan yang tidak mudah, teman-teman. Benar kata Bu Hamidah yang tadi, kesuksesan itu bukan hanya sekedar keberuntungan saja, melainkan harus dengan usaha yang kontinu yang kita gali, kita susun matang-matang untuk menjadi goals kita apresiasikan semua tenaga untuk mencapai goals tersebut, teman-teman. Untuk setelah dari menjadi direktur utama ini, goals Ibu kedepannya mungkin ada pendidikan lanjut atau bagaimana Ibu untuk menyelesaikan studi Ibu yang setelah dari D3 DC yang dulu berkuliah di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya itu? Iya, ini juga cerita yang lucu ya, maksudnya baru kali ini umur yang sudah menginjak di angka 36 tahun, saya menjadi mahasiswa tertua di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Lainnya masih pada muda-muda semua ya, tapi saya termotivasi karena beliau, Pak Direktur dari PPNS, Pak Eko, yang saya hormati dan yang saya banggakan juga, yang sebagai motivasi saya juga memberikan nasihat-nasihat yang terbaik untuk saya. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah lagi. Ini Indonesia, Mida, kuliah aja gitu, lanjutin gitu. Ya memang pada waktu itu sedikit cerita ya, waktu kita ada studi kasus kita di Kuala Lumpur, memang mengenai raw material kapal fiber. Nah, memang di situ banyak ya yang datang itu yang profesor, sudah yang gelarnya yang sudah seabrak-abrak, sedangkan saya yang masih hanya jas AMD, itu pun kalau diledekin sama orang-orang ahli manipulasi data kan. Nah, tapi di situ saya tetap percaya diri bahwasanya saya waktu itu ya sudahlah, namanya kita bawa nama bangsa Indonesia ya, sebagai anak bangsa yang pengen maju juga, ya udah ini mungkin tantangan yang harus saya hadapin. Di situ waktu itu moderatornya menyampaikan, beliau tahu dari sisi company profile saya, video saya, terus kemudian dari experience work saya yang perusahaan baru berdiri 4 tahun tapi sudah bisa memproduksi kapal lebih dari 250 kapal waktu itu. Dan alhamdulillah sekali, menjadi poin yang luar biasa. Saya merasa percaya diri bahwasanya saya yang hanya seorang ahli manipulasi data tadi itu sudah bisa meluncurkan kapal sebanyak 250. Nah, itu yang membuat saya percaya. Akhirnya pada waktu kita meneliti raw material berupa technical data sheet, dan pada akhirnya perusahaan kamilah yang menang dan ditunjuk sebagai pertama kalinya trial untuk resin jenis pemakaiannya yang memang dikhususkan untuk kapal. Nah, waktu itu kita lakukan di Kuala Lumpur, Malaka tepatnya. Jadi jangan pernah patah semangat, tetap konsisten dengan apa yang kita punya, apa yang di hadapan kita, apa yang menjadi tujuan kita, visi kita. Insya Allah Allah akan mengijabkan apa yang kita cita-citakan. Masya Allah banget ya teman-teman. Ibu Hamidah ini kemarin D3DC mendapatkan gelar yaitu ahli magia, teman-teman, bukan ahli manipulasi data lebih tepatnya ya teman-teman. Iya, dan Ibu Hamidah ya, ini melanjutkan studinya di sini juga, secara spesial di sini untuk melanjutkan ke D4 ya Ibu ya? Iya, ke D4 untuk melanjutkan
gelarnya yang lebih tinggi lagi. Mm-mm. Jadi pesannya buat teman-teman di sini untuk pendidikan itu tidak bisa kita salahkan ya. Memang yang pertama adalah kita harus selalu belajar untuk pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan seusia Ibu Hamidah yang masih muda juga, terutama yang semangatnya seperti kita itu di usia berapapun kalau kita bertekad untuk melanjutkan pendidikan itu masih bisa teman-teman. Gitu. Mungkin untuk sesi podcast kali ini itu sudah terbatas oleh waktu. Kita tutup dulu, mungkin Ibu Hamidah menyampaikan harapan atau kesan dan pesan ataupun pesan untuk kami mahasiswa semester 1, 3, 5 atau akhir yang masih berada di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Ya Mbak, ini harapan saya ke depannya PPNS menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul, ya seperti moto-moto pada saat sekarang yang lagi disnatalis ya, melejit bersama vokasi. Saya sendiri sebagai alumni back to kampus ya, back to kampus dalam arti untuk adik-adik semuanya tetap semangat dan konsisten dalam belajarnya, tekun yang istilahnya semua fase-fase proses yang ada di perkuliahan ini lakukan tahapan prosesnya itu dengan semaksimal mungkin, karena kesuksesan itu bukan sebuah kebetulan dan betul tadi bukan sebuah keberuntungan, tetapi memang kita harus ada pengorbanan, ada kerja keras, ada konsisten, ada doa, dan perlu diingat buat adik-adik semuanya, ridho Allah, ridho walidain ya, ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jadi jangan pernah kita menyakiti hati orang tua, supaya apa? Dalam meraih cita-cita kita itu akan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin saat ini saya back to kampus ya, mengisi beberapa acara juga sebagai narasumber di perguruan tinggi vokasi yang lainnya, tetapi saya sebagai alumni saya selalu sematkan dalam hati saya waktu saya presentasi di Kementerian Perhubungan, saya presentasi di Kejaksaan Agung, saya presentasi di di Dinas Pariwisata, itu saya selalu sematkan dalam hati saya bangga menjadi alumni Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan tidak pernah lepas dari itu. Memang Hamidah yang sekarang dekat dengan perguruan tinggi vokasi yang lainnya, tapi tidak dengan hatinya adalah milik Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Masya Allah teman-teman, kita harus tepuk tangan yang semeriah mungkin buat Bu Hamidah ya teman-teman, untuk harapannya benar. Jadi Bu Hamidah juga menitip pesan buat kita untuk selalu semangat, untuk selalu terus continue belajar, dan jangan lupa ridho Allah, ridho walidain juga. Teringat juga Bu Hamidah, setiap saya melangkah ke kampus, saya selalu pamit ke orang tua saya selalu minta doa, minta doanya untuk kelancaran hari ini Disnatalis. Kebetulan saya juga sebagai ketua Disnatalis, saya merasa banyak beban ataupun banyak yang berada di pundak saya untuk membawa Disnatalis PPNS ini. Tapi benar kata Bu Hamidah, balik lagi, setiap apapun yang kita hadapi, apapun yang kita akan langkah, jangan lupa restu dari orang tua, begitu teman-teman. Mungkin sebelum ditutup, ada jargon dari Disnatalis PPNS ke-34 Bu Hamidah. Jadi saat saya bilang Disnatalis PPNS ke-34 dengan mengepal tangan kanan, Bu Hamidah dengan saya akan menjawabnya dengan melejit bersama vokasi. Oke. Sebentar teman-teman. Oke. Disnatalis PPNS ke-34 melejit bersama vokasi. PPNS sukses. Oke, terima kasih Bu Hamidah. Terima kasih. Stay tune dan jangan lupa saksikan podcast ini di Suara PPNS, Spotify, Instagram, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.